Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau tahu nih record kemana. Alhamdulillah namalu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain ba'du. Rekan-rekan mahasiswa Sirah Nabawiyah yang saya banggakan, Alhamdulillah, UAS sudah berlalu dan saya sudah melihat jawaban teman-teman semua. Nah, pertemuan hari ini eh, tanggung jawab saya untuk memberikan penjelasan dari soal-soal yang saya kasih. Memang ada sedikit sedikit eh, catatan dari saya ya, terkait dengan jawaban teman-teman secara umum. Oke, jadi jawabannya jawaban secara umum ya. Dan mungkin salah saya juga dalam soal itu tidak menjelaskan secara rinci ya dari tabel-tabel yang dimaksud. Jadi kalau kita lihat ada beberapa teman-teman yang tonton nomor 2 nih. Perjalanan pertama ke negeri Syam. Ya, tahapannya tahapan individu, karakternya ada 3 yang kemudian dia berhubungan. Ya, sebagian teman-teman hanya nulis 1 saja. Mungkin ada karakter lain yang bisa ditambahin, tapi kayaknya teman-teman mungkin belum kebayang, itu pun nggak apa-apa. Jadi saya tetap mengapresiasi eh, apa penulisan satu karakter di setiap kolom itu nggak jadi masalah buat saya. Ya. Nah, jadi itu yang kedua, eh, teman-teman ada yang kurang tepat menjelaskan antara karakternya dengan kejadiannya. Jadi yang saya bilang ini mungkin salah saya ketika kemudian saya tidak menjelaskan secara rinci bagaimana cara mengisi tabel tersebut. Dan walaupun ikhtiar saya sudah jelaskan di atasnya bahwa begini loh cara mengisi di poin 1 sebagai gambaran kan begitu ya. Nah, jadi ketika kita bicara terkait dengan eh, pernikahan dengan Khadijah, di situ kan ada tahapan 2 minimal ya, tahapan individu Rasulullah, selaku individu dia siap menikah, yang kedua tahapan membina keluarga. Ya, maka kemudian di situ ada 2 tahapan yang terjadi. Yang pertama tahapan beliau selaku individu, yang kedua tahapan beliau dalam konteks berumah tangga. Nah, dan ada beberapa karakter yang seharusnya bisa teman-teman masukin di situ. Akidah yang bersih, ibadahnya yang benar, akhlak mulia, juang hawa nafsu. Ini contoh yang kemudian saya tuliskan di sini. Nah, ini ya. Ini sebagian besar teman-teman kurang tepat dalam penjelasan karakternya. Jadi penjelasan itu adalah penjelasan kenapa karakter itu masuk dalam eh, kejadian itu, gitu. Bukan kejadiannya yang dijelaskan, nah, gitu ya. Nah, teman-teman sebagian besar itu menjelaskan kejadiannya. Kalau menjelaskan kejadiannya, tentu tabel itu kurang cukup ya untuk menguraikan bagaimana proses pernikahan Rasulullah dengan Khadijah. Itu dianggap sudah selesai pada saat kita kuliah. Nah, pertemuan UAS kemarin atau UAS kemarin itu lebih fokus kepada ini ada 5 tahapan dan ada 10 karakter. Nah, kejadian itu kira-kira masuk karakter apa dan masuk tahapan apa? Nah, dan alhamdulillah sebagian besar teman-teman tahapannya tepat, karakternya tepat, tinggal penjelasannya saja yang mungkin eh, tidak sesuai dengan harapan saya, tapi nggak apa-apa. Itu sebagian kecil. Namun ada juga yang kemudian secara secara jawaban tidak sesuai dengan karakter yang ditulisin. Misalnya berani, ya, mampu berstrategi. Nah, ini kan tidak ada dalam karakternya. Saya nggak tahu nih beliau em, ngambil referensi dari mana atau memang tidak membaca dengan utuh soalnya. Oke, ya, jadi ini contoh kenapa sih ada berjuang melawan hawa nafsu ya. Karena sesungguhnya yang pertama dulu nih, akhirnya yang bersini. Kan kita tahu bahwa jodoh itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jodoh itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya Allah memberikan panduannya kepada kita bahwa barang siapa yang ingin menikah karena keimanan, maka sesungguhnya itulah yang terbaik. Jadi itu yang jadi dikedepankan oleh Rasulullah ketika memilih Khadijah. Ya, beliau tidak melihat eh, Khadijah ini
gimana mukanya gitu. Khadijah ini seberapa kayaknya enggak ya, tapi memang ketika disampaikan oleh sahabatnya bahwa ada seorang wanita yang dia eh, apa terpercaya, kemudian dia cocok lah ya dengan Rasulullah, versi sahabatnya Khadijah. Kan kita tahu ya, kita belajar bahwa ternyata yang menawarkan Khadijah itu sahabatnya, bukan Khadijahnya langsung. Nah, ya. Jadi akhirnya Rasulullah tuh tahu dari cerita sahabatnya, disampaikan bahwa ini orang soleha gitu kan. Kemudian mohon maaf, misalkan janda, ya. Dan Rasulullah tuh kelihatan dalam dalam bagaimana beliau menyikapi eh, tawaran itu. Karena kalau mengedepankan nafsu sih kayaknya banyak laki-laki yang milih dengan yang masih yang yang perawan deh gitu kan, yang jangan yang janda begitu. Ya karena tadi mungkin pikiran nafsunya itu. Nah, kalau kemudian mengedepankan eh, apa keimanan, mengedepankan terkait dengan kondisi bagaimana Khadijah itu juga wanita yang solehah, baik gitu, itu insya Allah akan menjadi pilihan yang tepat. Nah, itu yang diharapin lebih kurang ya dari jawaban-jawaban di tabel-tabel. Nah, saya sudah bantu buatin di sini dalam versi tabel. Oke ya. Ya, nanti ini saya akan kirim ke eh, WhatsApp grup ya dan penjelasannya. Tapi mungkin saya nggak jelasin semuanya ya di rekaman ini, hanya menggambarkan secara umum saja ya bahwa lebih kurang dalam peristiwa kelahiran dan penyusuan Nabi itu memang tahapan individunya selaku eh, personalnya Rasulullah SAW. Bagaimana nanti karakter akidahnya yang bersih, akhlak yang mulia, fisik yang patuh, ternyata diambil juga dari peristiwa ini. Bagaimana penjelasannya? Ini dia penjelasan. Penjelasan kenapa sih kok dari peristiwa ini bisa muncul akidah yang bersih gitu kan? Karena sejak lahir ayah Rasulullah sudah meninggal, sehingga kebergantungan beliau kepada orang tua itu berkurang. Nah, kita tahu bahwa sebagian besar kita itu sangat bergantung kepada orang tua. Wabil khusus ayah, ya, wabil khusus saya. Ya. Jadi kalau mohon maaf, misalkan eh, kehilangan ibu gitu ya, itu nampaknya akan mudah mendapatkan ibu yang baru gitu. Dan ayah selaku pemberi nafkah dalam tanda kutip ya, itu masih bisa memiliki penghasilan untuk membiayai kita. Tapi sebaliknya, kalau ayah sudah meninggal, maka sedikit sekali kemudian orang tua, ibu kita yang kemudian mampu berpenghasilan seperti kebanyakan orang tua ayah. Nah, di sinilah kemudian Allah pengen mendidik Rasulullah SAW agar memiliki akidah yang bersih. Ingat, ente hidup itu bukan karena orang tua, gitu kan. Ente hidup itu bukan karena ada babe ente yang ngasih makan ente, enggak. Karena memang Allah yang mau ngasih makan. Kalau Allah mau ngasih makan, kepada siapa saja Anda dititipin, hidup. Gitu. Dan akhirnya kondisi saat itu di masyarakat Arab kan kita tahu bahwa ada budaya yang menyusui, disusui, ya, bahwa anak bayi anak kecil ini disusui oleh ibu susu gitu, ibu persusuan. Itu poin pertama dalam konteks akidah. Yang kedua, dalam konteks akhlak yang mulia. Nah, di sini penjelasannya, Muhammad kecil itu dibesarkan di lingkungan pedesaan yang jauh dari keramaian. Ya, ini juga saya sebutkan bahwa dalam perkuliahan eh, minim sekali kita mendengar di desa-desa itu orang ngomong kasar, ya, orang ngomong yang kurang sopan kepada di lingkungannya. Beda dengan di perkotaan, yang kita mendengar bagaimana anak-anak kecil ya yang kemudian sudah berbicara kasar, ngomong seenaknya begitu, bahkan cenderung kotor gitu ya, dan segala macam. Nah, ini juga satu karakter yang kemudian dibentuk dari peristiwa kelahiran dan penyusuan Nabi SAW. Nah, kalau yang berikutnya adalah fisik yang kuat. Nah, jadi dalam proses pemberian ASI, hal kekinian itu 2 tahun ya diberikan ASI itu. Itu membuat fisik Rasulullah SAW itu eh,
secara syariat itu karena ASI-nya bagus. Nanti teman-teman ketika sudah menikah, maka sarannya adalah pastikan walaupun istri teman-teman bekerja atau yang sahabat-sahabat mahasiswi bekerja, itu harus tetap bisa memberikan ASI. Dengan cara apa ya? Dengan cara dipompa. Ditaruh dalam botol, kemudian disimpan. Ketika mau diberikan kepada anak, dihangatkan dulu, baru kemudian diberikan. Nah, alhamdulillah saya kemudian sudah ngalamin itu ya waktu anak kedua terutama. Itu istri concern bagaimana memberikan suplai ASI full 2 tahun. Dan memang ada beda. Ketika tumbuh, anak pertama dan anak kedua itu ada beda secara secara fisik, terutama di masa-masa kecil ya, di masa-masa kecil. Kalau sudah besar, imun sudah terbentuk sendiri, maka insya Allah sudah normal kembali. Oke, itu di aspek pertama, peristiwa kelahiran dan penyusunan. Nah, kira-kira begitu gambaran dari jawaban yang diharapkan. Nah, sehingga kemudian kita bisa mengambil insight-insight dalam setiap kejadian, apapun kejadiannya. Mungkin ada karakter yang kemudian teman-teman berpikirnya sama, tapi penjelasannya beda, nggak apa-apa juga. Ya, ini contoh yang kedua. Ya. Perjalanan ke negeri Syam. Itu lagi-lagi tuh saya menyebutnya satu aspek saja mungkin individu ya. Kok teman-teman ada yang menambahkan dengan masyarakat ya, boleh juga. Keluarga boleh juga, karena pada waktu itu Rasulullah kan tinggal bersama pamannya, gitu, sama paman. Nah, kalau kemudian muncul tahapan keluarga, maka sebenarnya teman-teman bisa tambahin di situ bahwa Rasulullah itu tidak mau menjadi beban bagi pamannya. Di sini pun saya kalau nggak salah menuliskan ya, ini dia. Tidak mau jadi beban, tidak mau menyatakan hidupnya pada pamannya beliau begitu. Dan ini masuk kriteria karakter yang mampu penghasilan. Berjuang melawan hawa nafsu nih di kondisi yang serupa. Sebagai pemuda itu milih untuk berada di zona nyaman. Ya, senang dengan kegiatan yang memang anak-anak muda lakukan. Apa itu ya? Main, krong gitu ya. Kemudian hobi. Boleh gak? Ya boleh. Tapi ya itulah uh, keunggulannya Rasul gitu. Bagaimana beliau mau melawan kondisi itu. Dan kita kalaupun akhir ini lakukan hal serupa, mengikuti hawa nafsu, tidak mencoba melawan, tentu kita akan sulit untuk berkembang. Bahkan kuliah saja itu ada proses menawan hawa nafsu. Di kuliah saja nih, untuk datang Zoom saja itu pun sama. Itu ada proses kita bagaimana kita berjuang melawan hawa nafsu kita. Sejatinya mah apapun yang kita lakukan dalam konteks kebaikan itu malas biasanya. Jadi itu juga karakter yang muncul dari proses perjalanan pertama ke negeri Syam. Fisik yang kuat ya, karena jarak Mekah ke Syam itu lebih kurang 91 kilo. Pada waktu itu nggak ada mobil, pada waktu kendaraan paling cepat itu kuda ya. Dan nampaknya Rasulullah pada waktu itu tidak menggunakan kuda, tapi bersama rombongan jalan ya, bisa dihitung itu berapa lama tuh ya perjalanannya. Ya. Dan lewat darat panas ya. Tidak seperti di Indonesia yang banyak pohon-pohon gitu, banyak air yang berlimpah. Waktu zaman itu sangat sulit. Jadi akhirnya Rasulullah itu ditempa dengan fisik yang kuat. Dan ini sejak kecil sebenarnya, ya kan? Jadi mengembala kambing gitu kan, dan seterusnya. Nanti di sini juga nggak dimasukin kan mengembala kambing ini nih. Ya itu eh, tidak semua peristiwa kemudian dirangkum dalam UAS kali ini. Tapi kira-kira jawabannya begitu. Oke ya. Nah, kemudian pernikahan. Ya, tadi sudah saya singgung di pembukaan. Menerima wahyu. Ya. Nah, sebagian besar teman-teman itu fokus bagaimana dengan peristiwa menerima wahyunya, turunnya wahyu. Itu sudah kita pelajari dan itu benar memang begitu turunnya wahyu. Namun dalam konteks bagaimana karakter itu nyambung dengan peristiwa itu yang harapannya di teman-teman eksplor dalam jawaban masih. Jadi turunnya wahyu pertama itu menguatkan akidahnya Rasulullah SAW bahwa Tuhan itu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan Allah itu mengirim utusan Jibril untuk bertemu dengan Rasulullah SAW itu lagi-lagi sebagai pembuktian penguatan ya.
Jadi kalau misalkan teman-teman bertemu dengan orang, ya, dan mengaku bahwa saya adalah eh, apa, misalnya saudara, ya, om atau tante gitu. Gimana cara teman-teman ngebuktiin? Ya confirm lah ke orang tua. Umi, mohon maaf ini ada om datang namanya si Anu Anu, begini fotonya cetek. Bener gak? Gitu kan. Nah kira-kira begitu tuh. Itu proses bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala kemudian menguatkan akidah Rasulullah SAW bahwa aku itu Robmu, aku itu Tuhanmu dan aku mengirimkan malaikat Jibril untuk memberikan wahyu kepadamu. Nah ini eh, karena itu juga bukan manusia, maka kemudian sesuatu yang memang beda begitu. Ya nih kalau om tante kita datang, ternyata yang datang bukan manusia gitu, anjing misalnya, atau kemudian hewan, ini kan agak di luar nalar gitu ya. Ente katanya om tante ibu aneh, tapi kok datangnya di sini kok bentuknya bukan manusia ya, malah binatang, mohon maaf. Ya, itu kita merasa aneh karena bukan bagiannya. Sedangkan Allah sejak awal bilang kepada Rasulullah tuh dari sejak awal meyakini bahwa Tuhan itu tidak berwujud harusnya, ya kan? Ketika Tuhan tidak berwujud, datang nih utusan Tuhan, namanya Jibril, gitu kan? Wujudnya nggak seperti manusia, ya menguatkan sebenarnya gitu ya. Datang ketemu Khadijah, wahai Khadijah ini saya ketemu malaikat yang aku namanya Jibril. Bentuknya awal panjang gitu. Kata Khadijah, iya udah sini sini sini. Udah peluk kan akhirnya selesai. Ya. Tapi kalau yang datang misalkan nih pada waktu itu yang datang ngaku malaikat, tapi bentuknya manusia, kayaknya juga Rasulullah nggak percaya juga. Kayak so ente ngaku utusan Allah membawa apa membawa firman Allah, tapi kok manusia gitu kan? Emang langsung gitu ya? Gitu. Tentu ada tadi ada perantara yang Allah berikan lewat malaikat Jibril. Nah itu karakter yang kemudian dijelaskan dalam penjelasannya. Ya. Dan ibadah yang benar juga kemudian Jibril yang membimbing bagaimana cara baca, kemudian cara sholat dan seterusnya ya. Kemudian fisik yang kuat. Ini juga insight yang bagus. Saya dapat insight ini dari jawaban teman-teman bahwa fisik yang kuat itu salah satunya adalah karena takwa hero itu tinggi gitu ya. Dan Rasulullah SAW itu nggak pakai sepatu tapi mungkin pakai sendal gitu dan panas nggak satu hari tapi berkali-kali bolak-balik gitu ya. Nah, ini membuat Rasulullah pun akhirnya mempunyai fisik yang kuat karena proses mendapatkan wahyu ini yang memang beliau tunggu beberapa lama begitu ya dalam proses tahanusnya di Gua Hiro. Oke, terus itu sampai bawah dan kayaknya tadi cukup lama ter-take down ya karena jaringan. Semoga recordingnya tetap jalan seperti biasa. Saya lanjutin ya, sedikit lagi. Oke. Nah, satu lagi catatan buat teman-teman. Ternyata ada beberapa jawaban yang secara tahapan itu tidak menyebutkan tahapan dunia. Jadi hanya sampai tahapan masyarakat, negara, dunianya nggak masuk. Nah, padahal sesungguhnya di fase akhir itu adalah bagaimana Rasulullah SAW itu sudah mulai berkontribusi terhadap dunia. Ingat ya, ketika ini saya terakhir disebutkan di sini nih. Dalam proses yang ke-10 itu, rangkaian ekspedisi militer dan surat yang Rasulullah kirimkan ke raja-raja. Itu ibarat hari ini presiden tuh ngirim surat ke presiden. Amerika ngirim surat ke Indonesia, Amerika ngirim surat ke Ukraina, ke misalnya Rusia gitu ya. Seperti itu. Nah, itu adalah fase dunia itu. Fase dunia. Kalau fase negara kan sibuknya ke dalam ya, ke dalam. Ya, kebayang ya, fase negara itu adalah bagaimana Rasulullah SAW itu membentuk sebuah satu pemerintahan wilayah tertentu, tapi ke dalam. Ketika dunia, bagaimana kemudian negara ini berkontribut kepada dunia, expands ke luar begitu ya, enggak cuma ngurusin dalamnya doang. Nah, maka kemudian kalau teman-teman lihat ya fase-fase yang akhirnya beliau lewati itu
pertama dirinya selesai pindah, keluarga selesai pindah, masyarakat selesai pindah, kemudian negara. Maka ketika di Madinah, ya, Rasulullah berhasil membuat masyarakat baru. Jadi sini tuh, hijrah ke Madinah itu masyarakat baru. Setuju Pak, salah setuju. Makasih ya. Is oke nggak apa-apa. Makasih Mbak. Ya jadi eh, setelah kemudian Madinah itu menjadi Madinah Al-Munawwarah, ya, menjadi negeri yang terang benderang itu, maka beliau pindah ke fase yang berikutnya. Bagaimana bisa membuat masyarakat yang mulai besar ini balik ke kota Mekah, di mana pusat pemerintahan Arab pada waktu itu, episentrumnya di kota Mekah. Maka jadilah Fatu Mekah gitu. Nah, jadi kalau konteks perang defensif ini juga sama nih. Ya, itu adalah terjadi sebelum ada bentuk negara ya. Maka disebut dengan, saya mendefinisikannya sebagai tahapan masyarakat defensif itu. Jadi ketika kelompok masyarakat mulai membesar dan dia dianggap mengancam gitu, maka dia mulai diperangi. Karena makin menang kan gitu ya. Ketika makin menang, makin besar, akhirnya apa? Orang ini berpotensi untuk memimpin negara. Makanya, mohon maaf, kalau kita bawa ini ke ranah yang sifatnya nasional, pemerintah berusaha untuk membatasi gerakan organisasi Papua Merdeka misalnya. Atau di Aceh dulu ada gerakan Aceh Merdeka. Atau akhirnya di Timur-Timur pada waktu itu ya, dengan Timur Leste-nya gitu. Kan namanya Timur-Timur, sekarang jadi Merdeka dengan Timur Leste. Nah, begitu tuh intinya tuh. Kenapa akhirnya sedikit bahas sedikit? Kenapa akhirnya Timur Leste lepas? Karena campur tangan pihak asing, lebih kurang begitulah ya. Nah, maka kita nggak pengen nih Papua dan juga Aceh ada asing yang masuk. Karena kalau asing nanti masuk, berpotensi ini dua wilayah ini juga akan lepas. Jadi negara baru. Nah, negara ini yang selama dia sibuk dengan urusan dalamnya dia, ya, maka dia masih dalam level negara saja. Timur Leste ya level negara saja. Di level internasional itu belum banyak berkontribusi, belum banyak main. Hari ini yang main di level nasional internasional itu di dunia itu adalah China, Amerika misalkan, apalagi Rusia, ya. Mungkin tiga ini. Konon kabar Indonesia ya, di 2045 jadi negara dengan 5 besar dunia. Sekarang kita nggak tahu yang keberapa. Kita itu negara dengan jumlah penduduk terbesar juga sih, 5 besar dunia juga. Ya. Dan, tapi masih jumlahnya aja belum secara apa quality uh, nationnya yang kemudian dipertimbangkan. Nah, di aspek yang ini kita sudah masuk, Rasulullah sudah masuk dalam level yang sifatnya dunia. Ya. Apa yang karakter apa yang muncul? Akidah yang bersih, wawasan yang luas. Tapi ingat, di setiap poin itu hampir ada wawasan luas, wawasan luas, wawasan luas ya. Akhlak mulia, akhlak mulia. Tapi sesungguhnya akhlak mulianya antara yang pertama, tahapan pertama dengan tahapan yang paling bawah itu beda akhlak mulianya. Ya. Kalau yang pertama akhlak mulianya itu ngomongin diri sendiri ketika Rasulullah mohon maaf misalkan disakiti ya, kemudian dilecehkan, dihina, itu kan pada pribadi. Tapi ketika sudah masuk dalam tahapan yang lain, akhlak mulianya beda. Ketika Fatu Mekah itu, ya, Rasulullah kemudian tidak tidak pengen ada pertumpahan darah. Ya. Buat apa? Karena mempertimbangkan memang agama kita memang ada agama yang baik, agama yang damai. Tidak ada balas dendam gitu. Bukan ngomongin pribadinya, tapi ngomongin tentang agama yang dibawanya, gitu ya. Nah ini pun juga sama nih terkait dengan negara, dunia gitu, bahwa ketika beliau menyurati surat kepada raja-raja itu tidak semata-mata ingin memperluas wilayah kekuasaan, tapi beliau pengen agar tidak ada lagi kekufuran di wilayah yang lain. Ya. Karena dakwah Islam itu harus tersebar, bahwa hakikat Allah itu harus tersebar, maka selama ada wilayah yang masih belum Islam, masih belum mengakui Tuhan itu Esa, maka kirimin surat, mohon izin ya, Raja Romawi, ente salah Tuhannya gitu. Tuhan yang benar tuh ABCD gitu. Ada yang benar ABCD gitu. Mau ikut apa enggak?
Kalau mau ikut, baru sini, gitu kan, syahadat. Atau ente masih di agama ente, tapi di bawah kekuasaan nih, di bawah pemerintahan nih, nggak apa-apa juga. Tapi bayar bayar fidyah gitu, ya, bayar jizyah gitu ya, bayar apa pajak. Kalau fidyah mah itu yang zakat ya. Mohon maaf. Nah itu kayak begitu tuh. Nah itulah eh, akidahnya sama, tapi coverage areanya yang berbeda. Ya, tidak lagi kemudian ngomongin bahwa anda harus begini, tapi sekarang kadang-kadang ente itu pemerintahan yang kufur, memaksakan kehendak kepada rakyat ente, yang semula rakyat ente itu memang mengakui bahwa Tuhan itu esa, nggak berbentuk, apalagi mengakui bahwa ente itu Tuhan gitu kan, seperti pada waktu zaman Nabi Musa itu ada Firaun kan gitu ya. Jadi ekspansinya itu kursnya berbeda, bahwa Rasulullah pengen agar semua wilayah itu berada dalam dakwah Islam yang memang punya eh, apa ajaran yang benar gitu ya. Syumulatul Islam. Demikian Allah alam bisawab. Semoga teman-teman kalau ada yang belum jelas bisa tanyain ya lewat lewat kolom komen atau lewat apa ya, terserah. WhatsApp saya juga boleh. Nah, selamat menerapkan ilmu-ilmu yang sudah teman-teman dapatkan. Ingat, ilmu tidak membuat teman-teman berubah, tapi tindakan berdasarkan ilmulah yang membuat teman-teman itu berubah. Saya ulangi, ilmu tidak akan membuat teman-teman berubah, tapi yang merubah adalah tindakan berdasarkan ilmu yang membuat teman-teman berubah. Saya mohon maaf kalau selama kuliah Sirah Nabawiyah banyak hal yang kurang buat teman-teman berkenan. Semoga Allah jadikan pertemuan-pertemuan kita sebagai amal soleh yang menjadi penguat di amal jariah, amal soleh di yaumil akhir nanti. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.